Halo Sobat Unila, apa kabar? Baik-baik saja ya. Selamat datang dalam podcast sosialisasi dan promosi mahasiswa baru Universitas Lampung. Dan tema pada hari ini adalah saya satu Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung. Dan kali ini saya bersama dengan perwakilan dari Fakultas Teknik Universitas Lampung. Untuk Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Ya, ya, izin perkenalkan diri, saya Mezano Ardi Muhammad dari Prodi S1 Teknik Elektro. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris jurusan Teknik Elektro. Jadi kalau kami ini sudah berdiri dari tahun 98 ya. Ya. Jadi cukup lama ya. Saat ini kapasitas mahasiswa yang sedang kuliah itu ada 500. Ya, mungkin itu dulu ya di awal ya. Itu dulu di awal. Untuk Bapak sendiri jadi pengajar di Teknik Elektro sejak kapan, Pak? Nah, kalau saya masuk dari tahun 2012 ya, 2012. Jadi saya udah 10 tahun juga ya ngajar ya di teknik elektro. Nah, salah satu fakta yang mungkin harus saya sampaikan bahwa saya alumni ya. Saya alumni dari teknik elektro. Jadi saya masuk tahun 2000 di teknik elektro. Jadi cukup lama juga nih. Kemudian masuk lagi di 2012, jadi 12 tahun semenjak masuk. Iya. Kemudian jadi pengajar. Iya, iya, Pak. Oke, jadi ini Pak, sebelumnya untuk kita awal-awal terlebih dahulu, pada umumnya itu apa sih itu Pak teknik elektro Pak secara umumnya? Nah, teknik elektro ini secara umumnya adalah keilmuan ya yang mempelajari eh, tentang sifat-sifat elektro dan kemudian penerapannya. Jadi kalau kata kuncinya itu ada dua ya. Ada teknik, ada elektro. Teknik itu secara umum bicara tentang pengaplikasian atau penerapan keilmuan. Makanya biasanya kalau dulu disebut dengan insinyur ya, bukan cuma sarjana teknik. Iya. Karena tugas dari insinyur itu adalah memberikan solusi ya berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, elektro sendiri berarti adalah keilmuan yang bergerak di bidang listrik. Oh, Apapun komponen yang terkait dengan listrik itu urusannya itu elektro pasti. oh kayak misalnya kayak TV gitu ya Pak ya, kayak Ya, betul. komputer gitu, kayak mic ini, Ya. kayak buat HP gitu, oh gitu ya. Terus visi misi dari prodi ini apa aja? Nah, kalau visi misinya ini izin ya, Iya. saya ini harus benar misalnya nih. Jadi kalau dari misinya itu kita itu adalah penguasaan bidang ilmu teknik elektro untuk membentuk masa depan dalam mendukung penyelesaian isu global dan berwawasan lingkungan. Ya. Jadi memang kenapa kita angkat ini ya? Pertama, bidang teknik elektro itu memang kalau dibilang terdepan saat ini ya, baik dari teknologi informasi, mobil listrik dan segala macamnya itu pasti terkait dengan teknik elektro. Nah, tapi kita juga harus memahami bahwa eh, listrik pun memberikan dampak yang berbahaya bagi lingkungan ya. Sehingga di sini kami tekankan bahwa dia harus berwawasan lingkungan. Jadi nggak boleh misalnya kita bangun kan yang merusak lingkungan itu contohnya misalnya pembangkit listrik ya tenaga diesel ya kalau dibilang ya. Ini biasanya lingkungan sekitarnya menjadi gersang. Oh ya. Nah, juga sekarang fokus besar tuh pada pembangkit listrik energi terbarukan. Seperti tenaga surya ya. Ya, air juga masuk, angin. Nah, itu banyak risetnya sekarang. Ya, itu mungkin untuk visi ya. Iya. Kalau misinya gitu ada 4 kita misi. Jadi yang pertama itu adalah menyelenggarakan pendidikan sarjana teknik elektro yang berkualitas untuk menghasilkan insan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan produktif yang berwawasan lingkungan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah melaksanakan riset dasar, terapan, dan pengembangan yang berorientasi pada inovasi dan state of the art teknologi. Yang ketiga itu adalah menyelenggarakan penelitian bermutu yang menghasil produk iptex, unggul dan relevan. Oh. Dan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan solusi inovatif dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, Ya. mungkin itu ya untuk misi. Terus fokus yang dipelajari di teknik elektro itu apa aja sih Pak? Nah, kalau fokus yang di teknik elektro, jadi kalau bidangnya itu ya ini, kalau bidangnya kita tuh ada 3 ya. Jadi pertama itu adalah teknik tenaga listrik. Nah, ini yang biasanya kalau dulu dibilangnya power. Ah, ya. Ini membahas semua yang terkait dengan arus kuat. Arus kuat ini dalam artian yang tegangannya itu sudah hitungan megawatt. Iya, jadi besar banget. Ini kalau megawatt ini kalau kena
Contohnya petir ya. Kalau orang kena listrik ya dalam hitungan megawatt itu gosok. Oh ya. jadi jadi memang harus ada keilmuan sendiri itu Iya. mempelajarinya ya, nggak sederhana. Iya. Terus Kemudian yang lain lagi ya. Iya. Jadi ada 3 gitu ya. tiga. Dua. Jadi yang kedua itu adalah elektronika dan kendali. Ini tadi. Kalau ini secara umumnya sih semua perangkat elektronik. Oh, perangkat elektronik. Masuk semua perangkat elektronik ya, mulai dari mic seperti ini ya. Kemudian juga kamera, lampu, TV itu masuk semua. Nah, kenapa ada aspek kendalinya? Jadi kita kan harus memahami bahwa ya contoh yang kendali itu yang paling mudah melihatnya adalah kecerahan lampu pada smartphone ya. Kita bisa atur kan? Iya. Nah, itu ada kendalinya di situ, bisa diatur atenuasi. Yang lebih yang mungkin yang kita nggak rasakan itu seperti pada mesin cuci misalnya. Mesin cuci itu istilahnya kita punya yang namanya fuzzy ya, kemudian untuk nyuci wall ya, macam-macam kan fiturnya itu ya, ada untuk quick wash segala macam. Nah itu diatur melalui kendali. Pengaturan di mana? Biasanya dari voltase ya. Nah tapi harus memahami berapa sih sebenarnya besaran ini ya, besaran tegangan yang harus diberikan. Nah itu tuh fungsi kendali, atau berapa banyak torsi yang harus digerakkan, itu tuh dipengaruhi oleh itu. Nah kalau yang ketiganya ini telekomunikasi dan teknologi informasi. Nah ini yang biasanya sekarang paling trending ya. Nah ini keilmuan yang bicara tentang ya, kalau kita sih sudah menikmatinya sekarang ya. Revolusi industri keempat itu sebetulnya diinisiasi oleh hadirnya smartphone. Jadi kalau saya bilang itu kira-kira awal tahun 2009 2010 itu betul-betul mendadak kita berubah cara berinteraksi dengan dunia. Ya. Jadi 2009 itu iPhone launching, 2010 Android launching. Dan mendadak semua orang punya komputer di tangannya. Iya, komputer ini kayak gini kan. Dan sekarang evolusi terus berlanjut ya. Iya. Belajar, kuliah ya. Mendadak dunia itu rata. The world is flat. Semua orang bisa berkomunikasi. Nah, inilah yang dipelajari, bagaimana komunikasi jarak jauh ya itu dilakukan, dan kemudian bagaimana implementasi teknologinya ya. Jadi kalau yang terbaru sekarang kan itu Wi-Fi 6 ya. Itu sudah, kalau dulu satu sinyal ini ya, satu sinyal radio ya dalam hitungan megahertz itu hanya bisa menyimpan informasi suara. Jadi kalau kita hitung dia mungkin hanya bisa memuat data sekitar mungkin sekitar 32 kilobyte ya, kalau kita bicara ukuran data. Saat ini dengan millimeter wave itu sudah bisa 3 terabit per second, jadi sekitar 1,8 ini ya, 1,8 giga ya, gigabit per gigabyte ya, Gigabyte per second. Nah ini cepet banget kan, luar biasa sekarang. Sekarang teknologi sudah berkembang dengan pesat banget gitu. Nah, ini kita lanjut ya. Di Unila nih Pak, di teknik elektro ini fasilitasnya ada apa aja sih Pak? Nah kalau di kita ya, kita itu ada 9 lab ya, untuk laboratorium kita ada 9, fokus di masing-masing bidang keilmuan tadi ya, baik LKKN ya, elektronika kendali, teknik tenaga listrik, dan telekomunikasi dan teknologi informasi. Itu masing-masing punya 3 lab ya secara fokusnya. Jadi kita ada lab tegangan tinggi untuk tenaga listrik, ada lab konversi, dan ada lab pengukuran besaran elektrik ya. Kemudian untuk lab kendali itu kita punya lab teknik komputer, teknik digital, dan teknik telekomunikasi. Untuk yang
elektronika dan kendali, itu ada lab kendali, ada lab elektronika dan tadi pengukuran besaran ya, pengukuran besaran elektrik juga ada, jadi 2 labnya. Nah, selain itu kita juga punya ruang kelas. Jadi kalau ruang kelas yang bisa digunakan oleh mahasiswa teknik elektro yang khusus itu ada 5. Tapi selain itu kita juga punya sharing ruang kelas dengan fakultas. Setidaknya tergantung kapasitas ya. Iya. Jadi ada sekitar 5 kelas tambahan untuk Kelas itu. tambahan. Karena mahasiswa kita cukup banyak. Wah. Jadi saat ini sekitar 500 orang Iya, 500 ya, kan, yang ya. sedang kuliah. Ya, jadi ini untuk adik-adik kita nih yang mau masuk teknik elektro ini, harus ada kemampuan gak sih, ada skill khusus gak sih mau masuk teknik elektro? Ya, kalau untuk masuk teknik elektro ya, jadi yang penting ini ya bagi kita itu adalah kemampuan eksaktanya yang pasti. Jadi kemampuan dasar terkait dengan matematika dan kemudian fisika itu diharapkan ada. Tapi fisika juga tidak terlalu berat sih. Yang penting memahami tentang tegangan, tentang arus, ya, tentang daya, kan ini hal-hal dasar. Ya, dan saya rasa sih diajarkan ya kalau di maklum saya udah lama kuliah SMA-nya. Jadi menurut saya sih harusnya masih diajarkan sekarang ya. Dan selain dari kemampuan itu juga ya diharapkan sih kemampuan untuk keinginan untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Terutama membayangkan hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kan kita sekarang sih melihat listrik ya dalam bentuk-bentuk lainnya. Misalnya pada TV dia menjadi kumpulan cahaya yang diproyeksikan secara khusus untuk menghasilkan gambar. Lampu ya menjadi cahaya juga panas. Kemudian wifi menjadi gelombang ya. Kemudian speaker ya mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, tapi yang jarang sekali kita lihat kan listriknya sendiri. Nah, jadi membayangkan bagaimana dia bekerja ini juga menjadi hal yang penting. Ya, terpaksa dibilang begini, sering menghayal mungkin bagus juga. Jadi imajinatif ya maksudnya ya. Sekali maksudnya. Lanjut lagi ya Pak. Oke. Di teknik elektro ini sendiri Pak, ada pihak yang bekerja sama nggak sih Pak dengan teknik elektro? Ya. Oh, kalau kerjasama banyak kita ya. Jadi kerjasama itu kita terbagi pada dunia usaha dan dunia industri dan kemudian perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Kalau saat ini untuk dalam negeri sih untuk perguruan tinggi lain itu sudah banyak. Jadi saya nggak bisa sebut satu persatu. Tapi setidaknya seluruh perguruan tinggi besar yang top 10 kita kerjasama semua. Seperti ITB, UI, Universitas Brawijaya, ya Unsri yang dekat dengan kita juga kita kerjasama, Unan, Undip, ya Unpad, ya UGM, IPB, kita ada semua kerjasamanya. Ya. Baik kerjasama itu riset ataupun misalnya untuk kolaborasi pengabdian juga kita ada di situ. Nah salah satu lembaga riset juga kita ada kerjasama juga dengan LIPI ya. LIPI juga ada. Jadi tidak terbatas, bahkan kalau di situ kita mahasiswa kita kalau misalnya punya kebutuhan akan fasilitas LIPI kita bisa mengajukan kalau perlu. Jadi misalnya riset khusus nih boleh nanti risetnya LIPI. Kalau orang Bandung nih balik dulu ke LIPI ya boleh lah. Nah selain dari itu kita juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah ini banyak, beberapa di antaranya itu seperti Universitas Yokohama National University ya, kita ada kerjasama. Kemudian juga dengan Universitas Petronas Malaysia kita ada kerjasama. Kemudian itu dengan beberapa universitas di Inggris kita juga ada kerjasama ya. Nah selain dari itu untuk yang industri ya dengan BUMN dalam negeri kita juga banyak kerjasama, baik dalam bentuk magang ataupun biasanya ada proyek juga ada. Salah satu yang terakhir yang baru dilaksanakan itu adalah kerjasama dengan Telkomsel ya. Jadi untuk
evaluasi tower untuk siaga bencana ya di daerah sekitar Krakatau. Terus kita juga ada kerjasama dengan Telkom. Kalau ini banyak kita magang yang masuk di situ. Kemudian dengan PGN juga, baik di bidang ini ya, baik untuk membantu di bidang gas ataupun di bagian teknologi informasinya di situ. Terus juga dengan Medco, dengan Haleora ya kita masuk juga. Nah itu beberapa di antaranya ya mungkin ya. Yang kalau saya nggak salah juga AirAsia juga kita ada ya magang kalau di situ. Dan beberapa perusahaan startup dalam negeri seperti yang Smart City, seperti Kazi ya, data analitik itu masuk juga. Ada juga di Gojek juga banyak ya. Beberapa nanti kalau bicara alumni banyak juga kita alumni yang kerjanya ya di sana. Nah itu mungkin beberapa yang kerja sama kita ya. Jadi kalau mau peluang kerja praktek di industri banyak kita, jadi nggak ada masalah gitu ya. Mau riset bisa ya, jadi nggak ada masalah ya. Jadi peluangnya terbuka lebar ya. Jadi prospek kerja dari jurusan teknik elektro itu luas banget ya Pak. Kayak contohnya bisa jadi insinyur, bisa jadi akademisi kayak saya bisa lulus kan. gitu. Ya kan Pak ya. Jadi insinyur, akademisi, wira swasta ya, bahkan ada yang bangun startup juga ada. Startup ya. juga. Oke. Jadi pakar ada banyak. Jadi ini terakhir Pak, harapan untuk adik-adik ini mau masuk jurusan teknik elektro. Silakan Pak. Ya, pesannya Pak. Ya, jadi begini, tantangan Indonesia ya, bahwa kita sebagai negara berkembang itu kan diharapkan ya targetnya itu 2045 bahwa Indonesia akan jadi negara maju. Nah, teknologi terdepan itu adalah teknik elektro. Kenapa? Bidang kelistrikan sekarang sedang sangat maju ya. Ada pembangunan listrik, kita punya blockchain ya. Kemudian kebutuhan Indonesia dan dunia terhadap listrik juga sangat tinggi. Jadi ya pasti bahwa teknik elektro itu dapat menjadi pilihan utama ya jika Anda ingin jadi terdepan. Apalagi penyerapan di industrinya kami ini sekitar 80% itu bekerja di industri. Ya, sisanya mungkin di sektor pendidikan dan jadi masuk di pemerintahan. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak Danu. Ya. Makasih untuk ini. Baik, Sobat Unila, dengan demikian tadi wawancara saya dengan Pak Danu selaku perwakilan dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung. Saya Giri Zakil, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Oke.